Shalom Bapak Ibu Saudara, Mas Murni pagi ini bicara mengenai susah tapi sukacita. Bagaimana caranya saudara? Kok susah tapi sukacita? Mari kita belajar karena ini janji Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Intinya adalah kita mengalami banyak kesusahan, banyak masalah, tetapi kita akan ada sukacita. Sukacita yang daripada Tuhan, yang Tuhan katakan, asalkan kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena semua nasihat orang fasik tidak ada yang membuat kita senang, tidak ada yang membuat kita sukacita, saudara. Selalu akan membuat ujung-ujungnya saudara menderita, ujung-ujungnya saudara akan kecewa, dan mungkin saudara akan berkata, nyesel saya, kenapa saya hidup di dalam nasihat seperti itu. Saudara, berarti seperti apa? Bagaimana caranya supaya kita dalam kesusahan kita, tapi ada sukacita? Ada dua hal yang perlu kita belajar. Jangan ikuti nasihat orang fasik yang pertama. Yang kedua, ikuti nasihat Tuhan. Sekarang kita tahu berarti kita harus ikuti nasihatnya Tuhan. Kalau kita mau dalam keadaan susah tapi ada sukacita, penuh sukacita, saudara harus ikuti nasihatnya Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 22 berkata demikian. Kalau kita mendengarkan nasihat Tuhan, bagi orang yang mendapatkan nasihat Tuhan itu menjadi kehidupan. Artinya kehidupan Anda akan berarti, kehidupan Anda akan penuh kemenangan. Kehidupan Anda dalam kesusahan tapi akan melihat mujizat kuasa pertolongan Tuhan. Itu kehidupan yang Tuhan janjikan. Dalam waktu kita mendengarkan nasihat Tuhan, ada kesembuhan juga kata firman Tuhan. Ingat Amsal 4:22 berkata, ada kesembuhan. Wah saudara, dalam setiap penyakitmu, dalam setiap apapun yang kau alami akan ada kesembuhan. Kesembuhan ekonomimu, kesembuhan keluargamu, kesembuhan banyak hal yang Tuhan mau lakukan. Tidak hanya ada kesembuhan tubuh, fisik, tetapi kesembuhan jiwa juga. Kesembuhan batin saudara, Tuhan akan lakukan di tengah-tengah kita ketika kita ikuti nasihat Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 berkata bahwa biarlah katanya bersukacita dalam pengharapan, bersabar di dalam segala kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itu nasihat-nasihat Tuhan. Saudara, ketika kita ikuti, kita banyak mengalami kemenangan daripada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya kita akan jadi pemenang. Saudara, lakukan itu. Ketika hidup di dalam segala nasihatnya Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan orang-orang mungkin yang menyakiti, mengecewakan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saudara membalas dengan kebaikan. Dengan demikian saudara tidak jatuh dalam dosa, saudara diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian hidupmu tidak lagi susah, tetapi yang ada walaupun penuh kesusahan, tetapi akan berakhir dengan sukacita. Sukacita melebihi daripada kesusahan kita. Kenapa? Karena itulah nasihatnya Tuhan. Sebab itu lakukan kebenaran ini saudara. Lakukan nasihat-nasihat ini dan hiduplah di sana. Maka saya percaya hari ini menjadi hari penuh kemenangan dan diberkati engkau dalam segala perkara. Tuhan memberkati. Amin.